Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat? Tidak. Nah, apakah hari ini puasa semuanya? Puasa. Bagus, pada puasa semuanya ya. Berarti tetap semangat belajar walaupun saat bulan puasa seperti ini. Jadi harus tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, sebelumnya Ibu punya pertanyaan nih. Apakah kalian pernah membantu Ibu mencuci baju di rumah? Pernah. Nah, apakah kalian mengamati apa baju yang kalian pakai atau baju yang teman kalian pakai itu bersih atau enggak? Bersih. Bersih. Nah, terus berarti kalian mencucinya bersih. Nah, pas kalian mencuci bersih itu kan berarti kalian mengamati pakaian kalian. Nah, apakah kalian tahu pakaian kalian itu terbuat dari apa? Tahu. Tahu ya Mbak Naya, terbuat dari apa? Kapas. Iya, bagus. Kapas yang dibuat jadi apa? Coba urutannya bagaimana? Dibuat jadi benang. Benang dibuat kain. Iya, jadi kain. Bentuk jadi pakaian. Iya, benar. Pinter ya Mbak Naya. Tepuk tangan buat Mbak Naya. Nah, seperti itu ya cara membuat pakaian. Nah, Ibu di sini punya teks bacaan nih. Coba kalian buka buku online Ibu bagikan tadi lewat WA. Coba dibaca, Mbak Naya. Seragam sekolahku. Pada hari Minggu, Ibu meminta Dika membantu menjemur pakaian. Nah, terima kasih ya Mbak Naya sudah dibacakan. Nah, apakah ada yang tahu apa isi dari teks bacaan ini? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Nah, kalian tahu cara untuk menentukan, untuk mengetahui isi dari teks suatu bacaan? Dengan apa Mbak Naya? Dengan mencari ide pokok. Iya. Jadi supaya kita dapat mengetahui isi dari suatu teks bacaan, itu kita harus mencari ide pokoknya terlebih dahulu atau gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya itu terdapat di kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya terletak di awal maupun di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu dinamakan dengan paragraf deduktif. Kalau di akhir dinamakan dengan paragraf induktif. Nah, selain ada kalimat utama dan juga gagasan utama, itu juga ada yang namanya gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Di gagasan pendukung atau di gagasan penjelas itu isinya itu adalah menerangkan atau menjelaskan dari gagasan utama. Di gagasan pendukung itu terdapat yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu lebih dari satu kalimat. Kalau yang kalimat utama tadi cuma satu kalimat. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka ILKPD yang sudah Ibu bagikan lewat WA tadi. Ya, coba dikerjakan ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, sudah selesai. Nah, sesudah kalian mengerjakan LKPD, apakah kalian tahu kalau seragam sekolah kalian itu ada banyak ya enggak? Ya, yang pertama tuh ada seragam apa? Merah putih. Terus ada seragam olahraga, ada seragam batik. Iya benar. Nah, di seragam batik itu kan ada bermacam-macam motifnya ya. Ada yang bentuk lingkaran-lingkaran, atau yang bentuk persegi panjang, ataupun yang bentuk lainnya. Nah, apakah kalian tahu kalau di bentuk-bentuk di dalam batik itu mempunyai yang namanya simetri lipat? Apakah kalian tahu apa itu simetri lipat?
Ya, belum tahu, nggak apa-apa. Nah, jadi simetri lipat itu merupakan bentuk-bentuk yang apabila dibagi dua atau dilipat itu tuh dapat menutupi seluruh bagian dari kertasnya itu. Jadi misalnya ada bentuk, ini ibu punya bentuk persegi, misalnya kita bagi dua seperti ini. Nah, simetri lipat itu berarti apabila bentuk itu kita bagi, kita lipat dua menjadi seperti ini dan dapat menutupi seluruh bagian kertas, itu yang namanya simetri lipat. Tidak semua bangun itu mempunyai simetri lipat. Misalnya ada bentuk yang tidak beraturan, terus kemudian dilipat itu tidak dapat menutupi semua bagian dari kertas. Nah, itu berarti tidak memiliki simetri lipat. Selain simetri lipat, itu juga terdapat yang namanya sumbu simetri. Apakah ada yang tahu apa itu sumbu simetri? Tidak. Sumbu simetri itu merupakan garis yang membagi bentuknya ini. Jadi garisnya ini disebut dengan sumbu simetri. Nah, apakah sudah tahu? Nah, di sini ibu punya video. Coba kalian perhatikan video tentang simetri lipat. Simetri lipat adalah banyaknya cara melipat bangun datar menjadi dua bagian sehingga menjadi sama besar dan berhimpit. Contoh pertama adalah bangun persegi. Kita lipat ke samping sehingga sudut kiri bertemu dengan sudut kanan. Hasilnya, lipatan menjadi sama besar dan berhimpit. Di atas. Selamat mencoba. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian amati ini tadi, apakah ada yang tahu apa itu tadi simetri lipat? Saat dilipat dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat. Ya, benar, seperti itu ya simetri lipat. Nah, setelah kalian mengamati video ini tadi kan ada terdapat banyak informasi nih. Nah, kalian kan berarti sudah paham ya. Nah, sekarang coba kalian buka ILKPD yang sudah ibu bagikan tadi lewat WA. Kemudian kalian kerjakan ya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sudah selesai. Bagus. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, supaya kalian bisa lebih paham lagi dan kalian bisa lebih mengetahui tentang simetri lipat dan sumbu simetri, ibu punya game nih. Game tentang sumbu simetri dan juga simetri lipat yang sudah ibu bagikan lewat WhatsApp group tadi. Coba kalian buka dan kalian mainkan. Pasti seru. Kalian buka linknya ya. Nah, udah selesai bermainnya? Nah, seru nggak permainannya tentang simetri lipat dan sumbu simetri? Tidak. Ya. Nah, apakah kalian tahu kalau bentuk-bentuk dari bangun datar itu dinamis? Nah, seperti halnya dengan gerakan seni tari. Di dalam gerakan seni tari itu juga terdapat gerakan yang dinamis dan terdapat dinamika tentang komponen tari. Nah, di dalam dinamika gerak tari itu ada yang namanya ada tempo atau cepat lambatnya gerakan, kemudian ada cepat lambatnya iringan. Nah, di sini adakah yang tahu apa itu dinamika gerak tari? Coba kalian buka bukunya dinamika gerak tari. Mbak Erlin, apa dinamika gerak tari? Naik turunnya suasana tarian menentukan wujud struktur tarian. Ya, pintar Mbak Erlin. Tepuk tangan buat Mbak Erlin.
Ya, kemudian dinamika gerak tari itu dibagi menjadi dua, ada tenaga dan juga pengolahan ruang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kalian bisa pelajari lagi buku yang sudah Ibu bagikan tadi atau buku online-nya tadi. Nah, di sini Ibu punya teks bacaan tentang kegemaranku. Ada yang mau baca di sini? Mbak Fani coba dibaca. Terima kasih Mbak Fani. Nah, sekarang kalian buka ILKPD yang sudah Ibu bagikan lewat WA tadi dan kalian kerjakan ya. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Bagus, pintar. Nah, jadi hari ini materinya sudah kita pelajari semuanya ya. Nah, di sini Ibu punya soal kuis atau soal evaluasi. Soalnya linknya juga sudah Ibu bagikan lewat WhatsApp tadi. Coba kalian buka dan kalian kerjakan ya. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah. Ya, bagus, sudah selesai semuanya. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya nih, hari ini kita belajar apa saja ya? Hari ini kita tadi sudah belajar apa? Yang pertama tentang gagasan pokok, terus ada kalimat utama, terus apa lagi Mbak Naya? Ada gagasan penjelas atau gagasan pendukung, terus ada kalimat penjelas, terus ada apa lagi tadi? Simetri lipat, terus ada apa lagi Mbak Fani? Sumbu simetri, terus ada dinamika gerakan tari. Ada yang masih ingat tadi tentang gagasan pokok atau gagasan utama? Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok atau gagasan utama? Pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, iya benar ya Mbak Erin, itu yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, di gagasan pokok itu terdapat yang namanya kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya bisa di awal maupun di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif, sedangkan kalau di akhir itu namanya paragraf induktif. Iya benar Mbak Erlin. Nah, kemudian ada juga yang namanya gagasan pendukung. Ada yang masih ingat tadi apa gagasan pendukung? Adalah untuk menjelaskan tidak. Ya benar, itu adalah gagasan pendukung itu untuk menjelaskan ide pokok. Nah, di gagasan pendukung itu ada yang namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama yang ada di gagasan utama. Nah, kalimat penjelas itu tidak hanya satu, tapi ada banyak. Nah, kemudian ada tadi kita sudah mempelajari tentang simetri lipat. Jadi simetri lipat itu adalah bentuk-bentuk yang saat dilipat itu dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat. Nah, dapat kita ketahui bahwa tidak semua bentuk-bentuk bangun datar itu mempunyai simetri lipat. Nah, kemudian ada sumbu simetri. Misalnya ini ada bangun datar persegi. Nah, kemudian kan dibagi menjadi dua. Nah, garisnya itu disebut dengan garisnya ini yang namanya sumbu simetri. Nah, terus kita tadi sudah belajar tentang dinamika gerak tari. Dinamika gerak tari itu merupakan cepat lambatnya gerakan atau tempo, cepat lambatnya iringan, dan juga keharmonisan atau kesesuaian antara gerakan dan juga iringan itu. Nah, dinamika gerak tari itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga dan juga ada pengolahan ruang. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena masih bingung atau belum paham? Nah, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai.
selesai. Nah, terima kasih. Jangan lupa sesampainya di rumah nanti dipelajari kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini, dibaca-baca lagi bukunya, buku online-nya atau e-book yang sudah Ibu bagikan lagi ya, supaya yang sudah Ibu bagikan tadi, supaya tidak lupa tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam